bukan berarti kita akan biarkan praktek-praktek korupsi, tidak. Tapi dalam dua kasus ini yang nuansanya lebih banyak ke masalah politik, itu yang Bapak Presiden menggunakan hak. Kalau Begawan mengamati, sepertinya loh, Presiden Prabowo itu punya rasa jengkel, sebel, hingga tidak nyaman dituding sebagai kepala negara yang pro koruptor. Ini kesimpulan Begawan aja ini. Ketika mendengar apa yang disampaikan Mensesnek Bung Prasetyo Hadi, artinya apa? Kebijakan sebagai kepala negara sewaktu menimbang sebuah keputusan kan ya gak subjektif, pasti sudah penuh pengamatan dan pencermatan. Orang mau ujuk-ujuk gitu. Lah keluarnya abolisi dan amnesti itu kajian komplit, lengkap. Bukan sisi pasal-pasal pidana saja yang dikaji, termasuk tentang ekonomi, politik, sosial, hingga persepsi publik pada kasus ini. Dan juga keamanan, kenyamanan, juga diresapi. Oleh sebab itu, juru bicara istana itu memastikan putusan membebaskan dua tokoh penting nasional ini dilandasi jauh dari faktor tunggal. Suka tidak suka, mau tidak mau, perkara Mas Hasto sama Pak Tom Lembong ini kental kepentingan politik. Nah, gampangane nih, kasus impor gula sama dugaan suap Harun Masiku, ya sekedar reko-reko tahu. Otak-atik buat memperkarakan dua orang yang berseberangan secara politik sama Jokowi. Loh, karena gini, Pak Prabowo kemudian dituding, dianggap ngebela tindakan korup. Nah, ini masyarakat mestinya melihat atau menimbang, mencermati. Jangan asal percaya saja. Sudah banyak informasi yang tersebar, dijelaskan banyak ahli termasuk fakta persidangan. Kasus Pak Tom Lembong sama Mas Hasto Kristianto itu tidak terbebas dari kepentingan dan hanya murni ada di ruang korupsi. Aku ya bisa menjelaskan kembali apa bantahan pada yang terjadi sama ex-menteri perdagangan sama bekas sekjen PDIP itu. Banyak kok yang sudah mengulasnya. Justru yang menarik, kenapa Bung Prasetyo mesti mengulang penegasan itu? Ya nek analisanya Begawan, Presiden ke-8 tidak mau atau menginginkan dosa turunan melekat di pemerintahannya. Jadi emoh ditinggali dosa Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Ini analisa saya aja. Mereka tidak mau diseret-seret dalam perkara dendam politik. Permainan subjektivitas mantan penguasa yang dulu melekat di masa kepemimpinan yang sekarang emoh. Ibaratnya ada anak-anak orang tuh jak-jakan bikin gaduh, ngajak ruwet di rumah yang bukan tempat tinggal anak-anak itu. Kan yang mengganggu pemilik rumah. Jelas banget loh. Politisi muda Gerindra itu menekankan bila soal kasus keduanya itu nuansanya politik bingit itu loh. Bingit itu gede. Lo tak kira pesan ini sudah ditangkap sama Pak Jokowi itu. Termasuk kedua putranya, Gibran sama Kaisang itu. Apa yang disebut sama Mensesnek secara tidak langsung jadi sebuah warning agar keluarga Pak Jokowi tidak mengganggu pemerintah atau kepemimpinan Pak Prabowo. Ini pandangan Begawan. Kata atau kalimat yang dituturkan kayak nuansa politik mengisyaratkan kepala negara membangun garis demarkasi. Cetha di mana batas toleransinya. Jangan lagi mengaitkan politik Prabowo adalah politiknya Pak Jokowi. Jangan. Terpisah, tidak ada hubungannya. Dulu awal-awal menjabat, hampir di banyak acara, Pak Prabowo ngajakin Pak BY sama Pak Jokowi. Malah kalau Pak Jokowi absen, namanya disebut. Rakyat disuruh turut berterima kasih sama Pak Jokowi. Lah kan uang Indonesia itu bukan karakter yang mudah melupakan jasa pemimpinnya. Sampai ibaratnya banyak loh yang ngerti, yang paham di mana kesalahan-kesalahan Jokowi. Namun kemudian mereka rela melupakan kesalahan dengan tetap mendukung Jokowi. Lihat saja debat-debat di medsos.
Banyak banget tuh netizen yang komentarnya keliru. Ngomong tidak ada orang yang sempurna lah. Semua pemimpin ada kelebihan dan kekurangan lah. Jasa Jokowi itu buade lah. Wah, atau prestasi Jokowi paling hebat di antara 7 presiden lainnya. Seolah-olah kelirunya Jokowi gak sebesar jasa yang dia buat saat masih presiden. Seharusnya antara jasa dan dosa itu didudukkan pada tempat atau ditimbang dengan lebih proporsional. Wah, ini biasanya para pemujanya, para pendukung penjilanya. Nah, ini tak sampaikan lagi nih. Beragam kritik ngompol, omongannya pedas loh. Omongannya pedas. Begawan pada Jokowi itu perkara yang berkutat di tahun 2022 atau 2023 sampai sekarang ini. Cek saja, apa pernah ngompol sajikan keburukan Jokowi? Enggak pernah. Saat jadi wali kota, waktu gubernur atau pas menjalankan periode pertama presiden, bukan berarti gak buruk itu tidak ada salahnya. Kan manusia memang gak sempurna. Ada salah, nih sebelum terbongkar sahwat politiknya. Kesalahan yang dilakukan itu tidak fatal atau substansial. Nah, periode terakhir, akhir dari jabatannya, belok. Hancurlah kepercayaan begawan kepada Jokowi. Rata-rata kekeliruannya tidak fundamental, tidak sesuatu yang secara konstitusional. Itu disebut melanggar, apalagi berupa tindakan pidana. Nah, sementara dibandingkan setelah COVID, di tahun ketiga, periode kedua, terutama jelang Pilpres tahun lalu, gak terhitung belasak-belasaknya kebelasuknya Pak Jokowi ini. Iya toh? Jangankan pengamat, rakyat kecil tuh banyak yang tahu. Mahkamah Konstitusi mesti ngubah aturan. Demi kepentingan siapa? Demi kepentingannya Gibran jadi cawapres. Ini jelas melewati batas. Jangan dipantah. Ini benar faktanya begitu. Jokowi paham, ada revisi undang-undang tentang syarat usia diperjuangkan di DPR, tidak akan diterima. Jangankan dibahas di paripurna, diusulkan di Komisi 2 saja, sudah ditolak. Otomatis sekarang keluarga Solo lagi keleleran, kehilangan pegangan. Dan lagi geraya-geraya ini. Tak lama akan ada manuver baru untuk repositioning. Akses dari abolisi dan amnesti itu. Malah sudah deh. Malah sudah. Sudah ada beberapa aksi yang bisa dikategorikan manuver baru. Loh misalnya, ya, saya dengar ada perkara isu Munaslup Golkar. Oh, ini manuver baru. Tak sinyalir berkaitan dengan itu. Loh ini pandangan begawan loh. Hitung-hitungan matematika politik loh. Reuni Fakultas Kehutanan UGM, itu ya manuver juga. Tudingan si biru sebagai backing penuduh ijazah palsu, ya manuver. Ternyata sudah dijalankan. Dan masih banyak lagi. Ya kapan ya, aku ngebahas rencana Munaslup Golkar tuh kalau tidak salah. Kemarin siang. Upaya pemerintah membersihkan diri dikaitkan kelompok pendukung Jokowi. Memang sudah kelihatan beberapa minggu terakhir ini. Atau lebih tepatnya usai Kongres PSI di kota Surakarta. Nah, penuturan Bung Prasetyo yang sekaligus jubir kepresidenan seolah-olah mau menegaskan sekarang ada jarak komunikasi antar presiden, mantan presiden ke-7 sama presiden, antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Wis end. Tutup buku, kunci regol. Pak Prabowo yang menimbang, mikir kenceng ini. Ngapain dia bolak-balik sowan ke Solo? Ditambah itu, si Wapres, linggue ngadep presiden. Yang orang duwe etika tuh. Mener, skillnya bluk gitu. Attitude-nya jadi sorotan masyarakat Indonesia. Nah, yang terbaru, ini sekalian tak jelas kesisan biar meloho itu. Pak Dasko itu menolak mentah-mentah. Tudingan barter. PDIP bakal dukung pemerintah asal Mas Hasto dibebaskan. Itu dibantah oleh Pak Dasko. PDIP itu mungkin satu-satunya partai yang tidak memperdagangkan kasus. Akibat tudingan itu yang diributkan tidak hanya presiden. Ketua Harian Gerindra, Pak Sufmi Dasko juga turut repot menolak tudingan barter dukungan PDIP sama proses kasus sekjennya. Loh, makanya dijelaskan dengan gamblang.
Lo tak kira loh situasinya tidak serendah itu. Politik dagang sapi itu namanya. Lo Gerindra ngerti loh, dalam sistem demokrasi itu adanya oposisi itu sebagai sebuah kewajaran. Tapi sebenarnya Indonesia itu tidak menganut itu adanya oposisi itu. Nggak ada. Lo pernyataan dukung pemerintah dari Ketua Umum tidak terkait amnesti. Dan bagi PDIP, mengulang kembali posisi mereka seperti tahun 2004 sampai 2014 tidak ada yang menakutkan sama sekali. PDIP itu banteng loh, bukan kacang, bukan terwelu atau kapas upil yang mudah terbang tertiup angin, tidak. Buktinya 2014 capres dari PDIP menang. Dan hingga pemilu terakhir, suara PDIP secara nasional tetap paling gede. Belum ada sejarahnya parpol hat-trick pemilu menang 3 kali berturut-turut. Dan Presiden tentu lebih menghormati partai penguasa Senayan sebagai mitra dalam membangun negara ini. Masa iya institusi partai resmi legal dipilih puluhan juta orang lebih rendah posisi politiknya dibanding seorang mantan presiden yang belum punya partai aja kecil, imut-imut. Apalagi dulu waktu Jokowi menang Pilpres, menang Pilgub, menang Pilwalkot, yang ngusung partai pemenang pemilu tadi, ya PDIP. Lu tak kira Pak Prabowo pasti ngerti dan paham ketegasan dirinya mengakhiri hubungan emosional dengan mantan presiden itu. Sesuatu yang penting dan harus. Kini hubungan mereka hanya sebatas kepala negara pendahulu dengan yang menggantikan. Dalam sebuah informasi di medsos disebutkan, sebenarnya kemarahan Jokowi ke Pak Tom bukan soal dia lebih mendukung Pak Anies, bukan. Di Pilpres kemarin, Pak Tom Limpungan jadi tim pemenangannya Pak Anies. Tidak pula karena memilih pasangan 01. Nek penyebabnya hal itu, tentang abolisi tidak akan diberikan padanya. Gegara pastinya itu atas pengakuan Pak Tom, yang terkesan sangat berjasa dalam satu tingkat waktu tertentu pada masa kepemimpinan Jokowi. Ini penilaian Umbagawan. Terbongkar bahwa Jokowi pernah meminta advis sewaktu di forum internasional. Tidak bisa menjawab memakai bahasa Inggris. Lah dibantulah sama dia, yang lulusan Amerika. Selain itu sempat pula diceritakan, bila lebih dari 200-an pidato kepala negara, itu Pak Tom yang membuatkan. Ini saya cuma mendengarkan loh, menangkap cerita atau kabar. Bukan menuduh gitu loh. Utamanya tahun 2015 sampai 2016, waktu masih menjabat Menteri Perdagangan. Nah, rahasia dapur kok dibuka ya tentu dendam. Ini mungkin loh, hitung-hitungannya Om Begawan loh. Kenapa Pak Tom Limbong sampai diperkarakan jadikan tersangka kasus korupsi impor gula itu loh. Bukan masalah Pak Tom melani Pak Anies jadi tim susnya Pak Anies. Kelihatannya seperti itu. Moga-moga salah tuh. Nek dendamnya ke Mas Hasto, yo banyak. Awang mau bagaimanapun, tentu sebagai sekjen partai, informasi sekecil apapun ngerti. Rahasia PDIP atau pemerintahan Jokowi sama-sama diketahui oleh Mas Hasto. Dan Pak Jokowi bukannya berterima kasih, lu malah nyerang terus. Berniat menghabisi partai pimpinan Bu Mega ini. Ibarat suami istri, itu yang ngerti andeng-andeng di tubuh pasangannya. Mbok penganggu ini nyelempit sing paling pribadi tetap ngerti. Jadi rahasia sangat tahu Mas Hasto ini. Lah wis ngono Mas Hasto berulang kali bicara ke media. Ya soal Jokowi ngirim utusan agar Mas Hasto mundur dari sekjen. Loh, kok iso? Meminta dia dan 2 anaknya nggak dipecat dari partai. Ya dipecat tuh, melanggar aturan nanti ART partai. Hingga ambisi jabatan presiden 3 periode. Dan ini saya sampaikan, ini fakta yang saya dengar. Maka direko-rekolah kasus. Dicari-carilah kasusnya Mas Hasto. Yang plus gak eneng hubungannya. Jadi seolah-olah itu nyeret sekjen partai, digulei, diublak-ublak. Nah, coba bayangkan, sekjen partai pemenang pemilu, pemenang pilpres gak punya jabatan apapun di pemerintahan, ngono pantes disebut terlibat korupsi, yang jumlahnya cuma ecek-ecek atau suap.
Apa memeras? Apa kalian kira nek sekjen partai nggak punya jabatan otomatis gak gajian? Hah? Lalu Mas Hasto dapat duit dari mana? Terus dia nyuap KPU biar Harun jadi DPR. Bisa diperas tiap saat sama Mas Hasto. Itu sesuatu analisis yang menyesatkan, ngawur mentok. Analisis kelas receh. Analisis kelas preman mau ngiro-ngiro. Cuma cerioset tiang-tiang itu bahasa Jawanya itu. Kabar kabur kok. Begawan bisa jelaskan ini. Hanya tidak kebablasan kemana-mana itu. Dan ingatlah, dendam-dendam ke Sumat Jokowi itu tidak ke PDIP saja. Ke banyak pihak. Kalau mereka-mereka yang tidak melawan, selalu patuh, ya aman. Hanya seperti Profesor Mahfud pesan, jangan dikira sekarang masih menjabat. Semua aman-aman saja. Presiden ke-8 kan sudah meminta kejaksaan untuk tegas memberantas korupsi. Tinggal apakah usahanya ini dipengaruhi mantan presiden, apa enggak. Pak ST Burhanuddin itu sebenarnya berintegritas. Hanya kenapa di kasus politik kesannya agak ogah-ogahan untuk bisa tegas. Banyaklah kasus yang menguap begitu saja. Kayak pertama koplosan, Pakar Laut, timah 300 triliun. Kasus tambang yang lain. Sekarang soal tata kelola beras. Sapi turute itu. Pak Jaksa Agung, jangan mau dipermainkan sama kekuasaan. Jaksa Agung harus independen, tegas. Pikirkan negara ini agar masyarakat disejahterakan. Oke ya. Pak Jokowi dan Pak Prabowo sepertinya sudah TM. Jangan salah paham. Oke ya, salam Begawan, salam Ampol, sampai jumpa. Dadah.